Terkadang kunci keberhasilan suatu organisasi bukan hanya dilihat dari strategi yang baik, namun harus dibantu oleh dorongan yang diberikan oleh motivasi dan keselarasan yang diciptakan oleh komunikasi yang efektif dalam anggota tim. Sebab motivasi merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama, sementara komunikasi sebagai pondasi dan kolaborasi yang tak ternilai. Lalu, apa itu motivasi dan komunikasi dalam organisasi? Bagaimana proses terjadinya? Dan seberapa pentingkah motivasi dan komunikasi dalam organisasi? Maka, simaklah penjelasan dari kami. Perkenalkan, saya Esi Irdika Gustufranda. Dalam sebuah organisasi tentu sangat dibutuhkan sebuah motivasi organisasi bagi sumber daya manusia di dalamnya. Lalu, apa itu motivasi organisasi? Motivasi merupakan suatu proses psikologis yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Hal ini terungkap oleh Wexley dan UKL 1984. Sedangkan motivasi berorganisasi adalah seperangkat kekuatan energi yang berasal dari dalam tubuh individu yang menjadikan dorongan dasar seseorang dalam berperilaku untuk memenuhi kebutuhan dalam organisasi, yakni kebutuhan kekuasaan, afiliasi, dan berprestasi. Selanjutnya, Pinder tahun 1998 telah menggolongkan motivasi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang bersumber dari dalam diri individu tersebut, sementara motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dari individu. Perkenalkan, nama saya Angelia Cecilia Borusitumorang. Ada beberapa proses untuk menciptakan motivasi dalam organisasi yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku karyawan dan mendorong mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, menilai sikap. Yang kedua, menjadi manajer yang baik. Yang ketiga, memperbaiki komunikasi. Yang keempat, menciptakan budaya tidak menyalahkan. Yang terakhir, memenangkan kerjasama. Perkenalkan, nama saya Elmo Abdul Rahman Aziz. Setelah kita ketahui bahwa komunikasi berfungsi sebagai pondasi untuk menciptakan motivasi dalam organisasi. Menurut Jennifer M. George 2006 mendefinisikan bahwa komunikasi adalah membagi informasi antara dua orang atau lebih atau kelompok untuk mencapai pemahaman bersama. Perkenalkan, nama saya Dewa Mada Armas. Selanjutnya, komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi, ide, gagasan, dan makna di antara anggota organisasi. Perkenalkan, saya Cecilia Agrisa Putri. Berikut adalah tahapan umum dari proses komunikasi dalam konteks organisasi. Yang pertama adalah pengirim, yang kedua pengkodean, yang ketiga pesan, yang keempat saluran, yang kelima penafsiran kode, yang keenam penerima, yang ketujuh gangguan, yang kedelapan umpan balik. Komunikasi dalam organisasi melibatkan proses saling bertukar informasi antara anggota organisasi. Ada beberapa elemen dalam konsep komunikasi yang harus ada di dalam organisasi. Yang pertama yaitu pertukaran informasi, di mana anggota organisasi ini saling bertukar ide, teman-teman. Tak hanya itu, mereka juga akan saling bertukar gagasan dan data untuk mencapai pemahaman bersama. Yang kedua yaitu pemahaman bersama, yang ketiga interaksi, yang keempat tujuan bersama, 5 jalur komunikasi, yang keenam budaya organisasi, yang ketujuh media komunikasi, dan yang terakhir yaitu feedback. Perkenalkan, nama saya Jenny Evianti. Beberapa contoh inovasi komunikasi. 1. Ada platform kolaborasi online. 2. Aplikasi pesan instan. 3. Chatbot dan kecerdasan buatan. 4. Podcast perusahaan. 5. Pendekatan desain berpusat pengguna. Baik teman-teman semua, inilah tadi penjelasan dari kami terkait motivasi dan komunikasi dalam organisasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.